Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kembali lagi belajar matematika dengan judul Sistem Persamaan Dua Variabel Kuadrat-Kuadrat. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat, dan siswa dapat menentukan penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Nah, yang pertama, apa itu sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat? Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Nah, jadi sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat adalah sebuah sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan kuadrat yang masing-masing memuat dua variabel. Nah, kemudian selanjutnya nih, ada bentuk umum dari sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Jadi, bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cxy ditambah dx ditambah ey ditambah f sama dengan 0, dan yang satunya lagi yaitu px kuadrat ditambah qy kuadrat ditambah rxy ditambah sx ditambah ty ditambah u sama dengan 0, di mana syaratnya di sini a, b, c, d, e, f, p, q, r, s, t, u itu merupakan bilangan real. Nah, tapi biasanya dapat ditulis dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dan y sama dengan px kuadrat ditambah qx ditambah r dengan syarat a, b, c, d, p, q, r itu bilangan real. Kemudian selanjutnya itu ada langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Jadi di sini ada 3 langkah. Yang pertama, kita substitusikan persamaan kuadrat yang satu ke persamaan kuadrat yang lainnya. Bisa kita substitusikan persamaan satu ke dalam persamaan dua, atau kita substitusikan persamaan dua ke dalam persamaan satu. Nanti akan menghasilkan hasil yang sama pada akhirnya. Dan yang kedua, yaitu mencari akar-akar dari hasil penggabungan persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita misalkan x1 dan x2. Jadi, kita cari di sini akar-akarnya dengan cara memfaktorkan dari sistem persamaan kuadrat tersebut. Kemudian yang terakhir, x1 dan x2 itu yang sudah kita dapatkan dari langkah sebelumnya, kita substitusikan ke salah satu persamaan kuadrat. Jadi kan sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat ini ada dua persamaan. Ada persamaan satu, ada persamaan dua. Kita boleh substitusi ke persamaan satu atau ke persamaan dua, sehingga nanti kita dapatkan nilai y1 dan y2, di mana nanti akan kita dapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu x1y1 dan x2y2. Kemudian di sini selanjutnya yaitu ada himpunan penyelesaian sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Jadi di sini ada 6 kemungkinan untuk himpunan penyelesaian sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Jadi yang pertama itu kita lihat dari nilai diskriminannya. Ketika nilai diskriminan atau d-nya lebih dari 0, maka kedua parabola tersebut berpotongan di dua titik yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi ketika d-nya lebih dari 0, nanti parabolanya akan memotong dua titik. Nah, dua titik itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, yang kedua, ketika nilai d sama dengan 0, maka kedua parabola berpotongan di satu titik atau bersinggungan, yang dimana satu titik itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, ketika nilai diskriminan kurang dari 0, maka kedua parabola itu tidak berpotongan. Nah, sehingga di sini ketika d-nya kurang dari 0, sistem persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian atau bisa dikatakan himpunan kosong. Kemudian yang keempat yaitu kita lihat dari nilai A sama dengan P, B tidak sama dengan Q, di mana ngelihat nilai A, P, B, dan Q ini dari bentuk umum dari sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ketika nilai A sama dengan P, B tidak sama dengan Q, maka kedua parabola tersebut akan berpotongan di satu titik, di mana satu titik tersebut merupakan himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang kelima yaitu ketika A sama dengan P, B sama dengan Q, dan C tidak sama dengan R, maka kedua parabola tersebut tidak berpotongan, sehingga himpunan penyelesaiannya itu merupakan himpunan kosong atau sistem persamaan tersebut tidak memiliki himpunan penyelesaian. Dan yang keenam yaitu ketika nilai A sama dengan P, B tidak sama dengan Q, dan C sama dengan R, maka kedua parabola tersebut berimpit, sehingga di sini
sistem persamaan tersebut memiliki himpunan penyelesaian yang tak berhingga banyaknya karena kedua parabola tersebut berimpit. Selanjutnya langsung saja kita ke contoh soal. Jadi contoh soal kita yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dan Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 5. Soalnya itu ada Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, kemudian yang satunya Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 5. Nah, di sini kita punya dua sistem persamaan. Misalkan yang Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 ini merupakan persamaan 1, dan Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 5 ini merupakan persamaan 2. Nah, dimana untuk menyelesaikan sistem persamaan ini kita harus substitusi salah satu persamaan ini ke dalam persamaan yang lain. Misalkan kita substitusi persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Nah, jadi persamaan 2 kan ini Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 5. Kemudian persamaan satunya yang kita punya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, jadi Y yang ada di dalam persamaan 2 ini kita ganti jadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, jadi persamaannya menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 5. Nah, di sini kita pindahkan ruas nih, yang di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya persamaannya menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Negatif X kuadrat pindah ruas ke sebelah kiri jadinya ditambah X kuadrat. Negatif 2X pindah ke sebelah kiri jadinya ditambah 2X. Positif 5 pindah ruas ke kiri jadinya dikurang 5 atau negatif 5 sama dengan 0. Nah, di sini kemudian kita kelompokkan yang memiliki variabel yang sama. Ini X kuadrat dengan X kuadrat. Jadi di sini X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 2X ditambah 2X dikurang 3 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan nih. X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Negatif 2X ditambah 2X itu 0. Kemudian negatif 3, negatif 5 jadinya negatif 8 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. 2X kuadrat dikurang 8 sama dengan 0 ini kita faktorkan. Jadinya didapat 2X dikurang 4 dan X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita dapatkan di sini nilai X. 2X dikurang 4 sama dengan 0, 2X sama dengan 4, X sama dengan 4 per 2, dimana X-nya sama dengan 2. Kemudian atau di sini X ditambah 2 sama dengan 0, dimana X sama dengan negatif 2. Jadi kita di sini dapat nilai X-nya ada 2 atau negatif 2. Nah, kemudian selanjutnya kita substitusi kedua nilai X ini ke dalam salah satu persamaan yang kita punya. Mau ke persamaan 1 atau persamaan 2 itu bakalan sama hasil akhirnya. Nah, misalkan saya mau mensubstitusi kedua nilai X ini ke dalam persamaan 1, sehingga substitusi kedua nilai X ke dalam persamaan 1. Nah, untuk X sama dengan 2, nah maka kalau disubstitusi ke persamaan 1 kita tadi itu ini Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Jadi Y sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 dikurang 3 sama dengan Y sama dengan 2 kuadrat itu 4 dikurang 2 dikali 2 4 dikurang 3. Y sama dengan negatif 3. Nah, kemudian untuk
X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Berarti kita ganti X-nya itu jadi negatif 2, berarti Y sama dengan negatif 2 dikuadratkan dikurang 2 dikali negatif 2 dikurang 3. Y sama dengan negatif 2 dikuadratkan berarti 4. Negatif 2 dikali negatif 2 ditambah 4, jadinya positif 4 dikurang 3. Jadi Y sama dengan 5. Nah, di sini kita dapatkan nilai, ketika nilai X-nya 2, maka Y-nya negatif 3. Kemudian, jika nilai X-nya negatif 2, kita dapatkan nilai Y-nya 5. Nah, jadi di sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan penyelesaiannya yaitu 2, negatif 3, dan negatif 2, 5. Seperti itu. Sekian penjelasan dari materi dari Ibu kali ini, yaitu tentang sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Jika masih ada yang bingung atau masih ada yang belum paham tentang penjelasan yang Ibu jelaskan hari ini, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Dan juga selanjutnya, yaitu Ibu akan mengirimkan lembar kegiatan yang akan kita diskusikan bersama di grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.